anil hadatsain taharah anil najasah fi thawb wal badan wal makan. Yang ketiga taharah satrul aurah. Satrul aurah kita sudah menerangkan tentang batasan-batasan aurat laki-laki dan perempuan. Kemudian sudah kita terangkan juga syurut satir lil aurah. Sudah hidup ini. Kemudian selanjutnya adalah dukhulul waqti. Dukhulul waqti. Kita kemarin membahas waktu-waktu sholat sampai di waktu maghrib. Ya sekarang maghrib. Waktu maghrib. Kemarin akhir waktu asar, ya, al-asr. Waktu khuruj. Waktu khurujnya adalah ghurubus syamsi. Waktu khurujnya adalah keluarnya waktu asar, ghurubus syamsi, dengan tenggelamnya matahari. Berarti awal waktu maghrib, ya, waktu dukhul ini al-maghrib. Al-maghrib. Waktu dukhul fil maghrib, yakni akhir dari waktu asar, yaitu ghurubus syamsi. Ghurubus syamsi. Dan akhirnya adalah ghurub asy-syafaq al-ahmar. Syafaq itu mega, al-ahmar itu merah. Tenggelamnya mega merah. Maksudnya nanti ketika waktu Isya itu kondisi langit itu sudah tidak ada lagi pantulan sinar dari matahari. Yang ada itu kalau misalnya ada cahaya itu adalah cahaya bulan atau cahaya bintang. Tapi tidak ada lagi, sudah dalam keadaan gelap, tidak ada lagi pantulan sinar dari matahari. Ketika waktu maghrib masih ada, itu masih ada mega. Yang mega itu adalah termasuk kiasan dari sinar matahari. Sama di dalam waktu maghrib, menurut qaul al-qadim, ya, menurut qaul al-qadim, waktu maghrib ini yamtad, jadi membentang mulai ghurubus syamsi sampai ghurub asy-syafaqil ahmar. Adapun di dalam qaul jadid, Imam Syafi'i dalam qaul jadid, waktu maghrib itu hanya sekedar masuk ketika ghurubus syamsi, kemudian yang merupakan waktu sah untuk sholat maghrib itu adalah hanya di waktu fadilah saja. Atau waktu fadilah itu yaitu adalah ketika seseorang dapat melaksanakan toharoh, satrul aurah, adzan, iqamah, dan sholat fardhu dan sunnahnya, maka sudah habis waktu maghribnya. Sudah habis waktu maghribnya. Itu adalah al-qaul al-jadid. Tetapi di dalam masalah ini mu'tamad tetap kita memakai kepada qaul al-qadim, yakni waktu maghrib yang membentang antara ghurubus syamsi sampai ghurub asy-syafaqil ahmar. Maka di sini ada waktu fadilah. Seperti di waktu-waktu yang lain. Waktu fadilah, afdalul a'mali as-sholatu awwal waqtiha. Yaitu adalah waktu biqadri taharah
wa satrul aurah wal adzan wal iqamah wa as-shalah fardhon wa nawafil. Fardu dan sunah-sunahnya. Biqadri toharoh, ya, seukuran waktu, durasi waktu cukup untuk melakukan toharoh, satrul aurah, adzan, iqamah dan sholat fardu dan sunnahnya. Maksudnya waktu sunnahnya itu adalah waktu di situ setiap sholat mempunyai sholat rawatib, qobliyah, ba'diyah. Itu secara gampangnya seperti itu, ada qobliyah, ada ba'diyah. Ada yang mengatakan bahwasanya tidak ada istilah qobliyah bagi sholat yang tidak mempunyai ba'diyah. Jadi misalnya sholat subuh, tidak ada ba'diyah subuh, sehingga sholat sunnah subuh itu namanya sholat sunnah fajar, sholat sunnah subuh, bukan sholat qobliyah subuh, gitu loh maksudnya. Namanya raka'atul fajri, 2 rakaat sholat fajar. Ini waktu fadilah. Kemudian waktu ikhtiar sama seperti waktu fadilah. Nah, ini kan saya katakan kemarin bahwasanya waktu ikhtiar itu pada hari pertama malaikat Jibril datang kepada Rasulullah pada awal waktu, kemudian pada hari kedua malaikat Jibril datang pada akhir waktu ikhtiar dan mengatakan ini yang maksudnya waktu ketika aku datang kemarin sampai waktu yang saya pilih sekarang itu, ini adalah waktu sholat. Sehingga di dalam mazhab lain, waktu sholat itu hanya terbatas dalam waktu ikhtiar saja. Dan ini juga waktu jawaz bila karoha. Jadi 3 waktu di sini sama ya, waktu fadilah, waktu ikhtiar dan waktu jawaz bila karoha itu sama, yaitu adalah awal waktu seperti ini. Sekiranya cukup untuk taharah, satrul aurah, adzan, iqamah, salat fardu dan sunnahnya sudah habis waktunya. Waktu fadilah, waktu ikhtiar dan waktu jawaz bila karoha. Mengakhirkan sholat maghrib tanpa ada udzur sampai lepas waktu jawaz bila karoha ini, maka hukumnya makruh. Di sini berarti waktu jawaz bikaroha boleh melakukan sholat di situ, tapi hukumnya makruh mengakhirkan sholat sampai waktu tersebut tanpa adanya udzur. Jadi dari akhir waktu ini ya, min intiha waktil fadilah, dari akhir waktu fadilah, dari selesainya waktu fadilah sampai yaqo minal waqti ma yasa'u as-shalah, sampai waktu tersebut sekiranya tersisa waktu yang cukup untuk melaksanakan sholat fardu maghrib di dalamnya. Berapa paling cepat seseorang sholat fardu maghrib? Misalnya 2 menit. Maka kalau sudah sampai isya kurang 2 menit, maka di situ adalah akhir waktu jawaz bikaroha. Selebihnya itu namanya waktu al-hurmah. Waktu hurmah. Sudah haram hukumnya seseorang mengakhirkan sholat sampai waktu ini tanpa adanya udzur, yaitu yaqo minal waqti ma la yasa'u as-shalah, tersisa dari waktu sesuatu, maksudnya adalah durasi waktu yang tidak cukup melaksanakan sholat fardu maghrib di dalamnya. Sudah itu
Ada waktu khurujnya ya sudah tadi. Ada waktu uzur. Ada waktu uzur di dalam sholat maghrib. Kalau tidak bisa melaksanakan sholat maghrib pada waktunya karena ada satu sebab, misalnya safar, maka boleh mentakhir sholat maghrib ke waktu isya dengan cara dijamak takhir. Waktu akhir dari sholat maghrib, maka waktu dukhul dari sholat isya adalah akhir dari sholat maghrib. Waktu sholat maghrib yaitu adalah huruf syafaqil ahmar. Huruf syafaqil ahmar. Dan akhir waktu isya adalah tulu al-fajr as-shadiq. Tulu terbitnya fajar shadiq. Dalam waktu isya ini juga ada waktu fadilah seperti ini. Awal waktu kemudian biqadri seukuran dia itu dapat melaksanakan toharoh satu aurah, ada iqamah salat fardu dan sunnahnya. Waktu ikhtiarnya itu min awalil waktu, dari awal waktu ya, ila sulusul lail, al-awwal, sampai sepertiga malam yang pertama. Hitung saja berapa jam malam hari itu. Misalnya kita pakai hitungan malam itu maghrib ghurubus syams itu jam 5:30 sore. Kemudian tulu syams adalah jam 5:30 pagi, berarti 12 jam. Bagi 3 berarti 4 jam. 4 jam itu sampai sulusul lail al-awwal. Itu adalah waktu ikhtiar. Kemudian waktu jawaz bila karoha min sulusul lail al-awwal ila tulu al-fajr al-kadhib. Dari sulusul lail al-awwal sampai fajrul kadhib. Di sini ketika seorang melakukan sholat isya tanpa ada uzur, diakhirkan sampai waktu ini min sulusul lail al-awwal sampai tulu al-fajr kadhib, itu boleh dan tidak makruh. Adapun waktu jawaz bikarohannya adalah min tulu al-fajr al-kadhib sampai yaqo minal waqti ma yas'us shalah. Tersisa dari waktu, durasi waktu yang hanya cukup untuk melaksanakan sholat isya
paling cepat. Waktu hurma sama ya kemudian waktu ma la yasa'us shalah. Waktu uzurnya adalah waktu maghrib. Ketika tidak dapat melaksanakan sholat isya pada waktunya karena safar perjalanan misalnya, pada waktu isya dia melaksanakan perjalanan, pada waktu maghrib dia belum perjalanan, maka dia boleh menjamak takdim isya ke maghrib. Fajar as-Shadiq amal kadib ini. Kenapa? Fajar as-Shadiq amal kadib. Fajar as-Shadiq dan fajar kadib itu menurut para fuqaha mereka memberikan alamat untuk fajar kadib itu yaitu cahaya yang meninggi, memanjang ke atas. Ya, cahaya yang memanjang ke atas kemudian dia hilang. Kalau fajar shadiq itu cahaya yang menyebar, meluas. Cahaya, maksudnya cahaya matahari sebelum matahari itu muncul kan pasti ada apa namanya? Itu pantulannya, ada pancarannya terlebih dahulu yang muncul dan itu sifatnya meluas. Kalau meluas itu berarti fajar shadiq. Kalau memanjang itu fajar kadib. Memanjang maksudnya fajar kadib itu seakan-akan sudah datang fajar, sudah datang subuh, tetapi kemudian hilang. Seakan-akan ada cahaya datang fajar, tetapi kemudian cahayanya menghilang. Kalau ini cahayanya melebar dan datang matahari secara benar-benar datang. Kenapa? Waktu uzur ketika tidak dapat melaksanakan waktu sholat isya di waktunya karena misalnya ada suatu uzur perjalanan, maka kamu bisa memindah sholat isya ke sholat maghrib dengan cara jamak takdim. Perbedaan antara fajar shadiq dan fajar kadib. Fajar shadiq itu cahayanya melebar dan terus-menerus bertambah. Ya, tambah terang. Kalau fajar kadib itu cahayanya memanjang kemudian disusul dengan gelap lagi. Maksudnya kemudian cahaya tersebut hilang, tidak tambah besar cahayanya. Setelah keluar waktu isya, maka masuklah waktu subuh. Masuk waktu subuh dengan akhir waktu isya yaitu tulu al-fajr as-shadiq. Tulu al-fajr as-shadiq, waktu fadilahnya sama biqadri thahara wa satril aurah wal adzan wal iqamah wa shalah fardhun wa
nafluhu. Waktu ikhtiyarnya min awalil waqti ilal isfar, ilal isfar, sampai isfar. Isfar itu apa? Isfar itu adalah halat tumkinuka tamyiz man biqurbika. Satu keadaan kondisi tumkinuka yang memungkinkanmu tamyiz membedakan man biqurbika, siapa yang ada di sampingmu. Misalnya di sampingmu itu ada ini, orang-orang ini. Ketika masih dalam keadaan gelap, subuh itu masih dalam keadaan gelap, nggak ada lampu pastinya zaman dahulu. Masih dalam keadaan gelap, maka kamu tidak bisa mengenali ini siapa satu-satunya. Tetapi ketika waktu isfar itu datang, maka kamu sudah bisa mengenali, oh ini fulan, oh ini fulan, ini fulan. Itu sudah bisa mengenali wajahnya. Maksudnya sudah ada cahaya di situ sedikit yang membuatmu dapat mengenali orang yang ada di sebelahmu. Kalau masih gelap itu istilahnya adalah golas. Golas itu masih gelap, tidak dapat mengenali siapa yang ada di hadapannya, di sampingnya, tidak bisa mengenalinya. Dan dianjurkan, disunahkan pelaksanaan sholat subuh itu ketika masih golas, ketika masih gelap. Nah itu gelap sampai isfar. Isfar sudah habis waktu ikhtiarnya. Kemudian setelah habis waktu ikhtiarnya, maka masuk di dalam waktu jawaz bila karoha. Waktu jawaz bila karoha. Minal isfar, dari isfar ila tulu'il humroh, sampai terbitnya humroh. Humroh itu adalah merah. Sampai terbitnya merah. Merah itu adalah keadaan langit ketika akan muncul matahari, itu ada kiasannya berwarna merah. Kalau sudah kelihatan di langit ada merah-merahnya, maka sekarang sudah masuk waktu jawaz bikaroha. Min tulu'il humroh. Waktu hurmahnya yabqa minal waqti ma la yas'us shalah. Khurujul waqtnya adalah tulu' juz'in min kursi asyamsi. Munculnya sebagian dari bundaran matahari. Sebagian dari bundaran matahari. Bukan berarti habisnya waktu subuh itu dengan matahari kalau sudah muncul, benar-benar muncul bulat, tidak. Muncul sebagian dari bulatan matahari itu, ya pada waktu itu sudah keluar waktu subuh. Ya.
Waktu Jawa Bikal mas tadi dari terbitnya merah sampai ya bakal minal waktu itu. Ya. Jadi termasuk syarat sahnya sholat ketika seseorang mengetahui bahwasanya waktu sholat telah masuk. Mengetahui bahwa waktu sholat itu telah masuk. Mengetahuinya itu ada marotib, ada beberapa tingkatan pengetahuan tentang waktu sholat. Marotib ma'rifati dukhul waktu sholat. Tingkatan-tingkatan mengetahui masuknya waktu sholat. Tingkatan yang pertama, apabila dia dapat mengetahui waktu sholat telah masuk dengan yakin, ya, ma'rifatu yakin al-waqti, mengetahui yakin waktu sholat telah masuk, waktu sholat tersebut, al-waqti, waktu sholat tersebut sudah masuk. Seperti apa? Misalnya dengan keyakinan, dengan kita mengetahui waktu-waktu sholat ini, dan kemudian kita melihat matahari sudah tenggelam, sudah jelas bahwasanya matahari tenggelam. Berarti kita sekarang keadaannya ada di martabah pertama, yaitu adalah mengetahui dengan jelas secara yakin bahwasanya waktu sholat itu sudah masuk. Atau ikhbar siqah, ada orang yang dapat dipercaya yang mengabarkan kepada kita bahwasanya waktu sholat telah masuk. Atau menggunakan as-sa'at al-mujarrabah, jam-jam yang sudah tentu, atau namanya al-mujarrabah ini sudah terbukti. Sudah terbukti maksudnya sudah tentu bahwasanya jam tersebut tepat. Empat, al-ijtihad minal basir. Ijtihadnya orang yang bisa melihat, ijtihadnya orang yang dapat melihat. Misalnya dia dapat melihat kondisi alam. Kalau kondisi alamnya itu seperti ini, maka dia menyimpulkan, berijtihad bahwasanya sekarang ini sudah masuk waktu. Yang kelima, al-ijtihad minal a'ma, ijtihad dari orang yang buta. Yang keenam adalah taklid, ikut-ikutan.
kebanyakan kita masuk di yang di mana? As-sa'at al-mujarrabah, kita tidak mempunyai jam yang paten yang menunjukkan waktu sholat. Kebanyakan kita ya taklid. Dalam suasana gelap pun langit gelap itu, kalau tidak lihat jam tidak tahu kita sekarang itu maghrib apa isya. Ahmad apa? Ahmad. Al-a'ma, orang buta. Sudah jelas? Kita masuk ke syarat yang kelima, istiqbalul qiblah. Istiqbalul qiblah. Maksud dari kiblat di sini adalah Al-Ka'bah. Kiblat yang sekarang yaitu adalah Al-Ka'bah. Istiqbalul qiblah untuk orang yang berdiri qaim, maka bisodr, dengan dada, menghadapnya itu dengan dada, tidak dengan wajah. Meskipun wajahnya noleh tetapi dadanya tetap menghadap kiblat, maka di sini dia masih sah sholatnya karena dia melakukan istiqbal kiblat. Bagi orang yang duduk qaid, bagi orang yang duduk qaid sama bisodr. Bagi orang yang mudhajir, sholat dalam keadaan berbaring. Berbaring maksudnya adalah berbaring ke kanan atau berbaring ke kiri. Ya, kalau tidak bisa ya ke kanan, kalau tidak bisa ke kanan ya ke kiri gitu. Tetapi aturannya berbaring itu adalah berbaring ke sisi kanan, bil wajhi wasodr, dengan wajah dan dadanya. Bagi orang yang mustalqi, mustalqi itu adalah apa? Tidur terlentang. Mustalqi, orang yang sakit misalnya, tidak bisa dia miring, misalnya hanya terlentang saja, mustalqi, maka bil wajhi wa ahmu
akhmusoihi. Akhmus itu adalah ini apa ini? Cekok. Ini kan yang lainnya rata, yang ini kan agak ke dalam, itu adalah akhmus. Maka kalau orang itu sholatnya itu terlentang, maka kakinya dihadapkan ke kiblat supaya akhmusnya ini menghadap kiblat, kemudian di bawah kepalanya dikasih bantal supaya wajahnya dapat menghadap kiblat. Ya, bil wajhi wa akhmusaihi. Akhmusaihi. Di sini juga ada marotib ma'rifat al-qiblah. Marotib ma'rifat al-qiblah. Ada kalanya mengetahuinya itu bil yakin, mengetahui dengan jelas kiblat karena dia misalnya ada di depan Ka'bah. Dari depan Ka'bah secara langsung, maka dia mengetahui kiblat bil yakin. Atau ikhbar fiqh. Orang yang dapat dipercaya dia mengetahui kiblat, kemudian mengabarkannya kepada kita. Ikhbar fiqh. Atau tiga, al-ijtihad. Misalnya dengan kompas. Ya, misalnya dengan kompas, misalnya dengan bertanya kepada orang yang punya wilayah, orang yang punya rumah, misalnya melihat mihrab dari masjid, dari musola, itu juga termasuk berusaha tahu arah kiblat. Kalau dari pohon ada lumutnya gitu. Kalau di hutan ada pohon yang dia itu terkhususkan menghadap ke kiblat. dia ada, jadi kayak kalau kan kelihatan dari lumutnya ke arah mana berarti kiblatnya ke arah. Ada seperti itu. Di Itu hutan, kalau di hutan butuh apa namanya? Butuh ahlul khibro. Ya, ahlul khibro maksudnya orang yang punya pengalaman di dalam hal itu dan memang benar-benar sudah kaedahnya yang dia pakai itu sudah paten dan semua ahlul khibro di bidang itu menyepakatinya sehingga dapat dipastikan dijadikan untuk patokan. Kalau nelayan kan bisa mereka dengan bintang. Nelayan mereka bisa menentukan arah dengan bintang. Kalau orang-orang yang di hutan mungkin kalau memang ada yang seperti itu, arah rumput atau yang gimana itu saya belum pernah tahu. Kalau bintang memang ada, di kitab-kitab pun menunjukkan kiblat dengan bintang ada di entah itu di Kanzorobibinya atau di Kulyubinya itu ada namanya bintang kutub. Bintang kutub itu ketika kita ada di Yaman misalnya, itu bintang kutubnya ada di sebelah telinga sebelah kanan misalnya. Atau kalau kita ada di Mesir berarti bintang kutubnya itu ada di belakang kepala kita. Kalau kita ada di mana itu menentukan arah kiblat dengan bintang kutub, ada gitu di dalam kitab.
Yang keempat, takri.